klik like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Dan juga subscribe channel YouTube Om Ewa, membahas seputar dunia RC Adventure. Halo Sobat RC Zak. Video kali ini kita mau unboxing MN128. Ya mungkin bisa rekomendasi untuk RC pemula ya. Kita nanti akan bedah review unboxing lebih detailnya apa, kelebihan, kekurangan. Kemudian kita akan tes dari level yang sangat mudah, sedang mungkin yang lebih sulit, kita akan uji coba semuanya. MN128 ini sudah banyak digunakan oleh, mungkin sudah banyak RC pemula dari segi bodi dan juga kit atau elektrikal di dalamnya sudah ya standar, sudah siap untuk dimainkan karena look juga dapet, tenaga dari RC-nya juga dapet, kemudian dari feel remote-nya dan penampilan remote-nya juga dapet. Nah, video ini kita mau unboxing MN128. Bagaimana detail dari RC ini, apakah recommended buat RC pemula? Langsung saja mari kita unboxing. Nah, ini dia. Wah, belum terlihat, belum nampak, langsung saja kita bedah. Oh ya, di video sebelumnya kita sudah pernah review dan unboxing MN128 tapi yang versi tubular warna hitam, dan ini versi apa istilahnya, model yang atap tertutup. Jadi MN128 ada dua model, atap terbuka dan atap tertutup. Ya terbuka itu ya tubular maksudnya. Dan ini yang model atap tertutup. Apakah lebih worth it, lebih menarik dengan harga yang sama? Dari segi packaging sama ya dari MN128 yang sudah kita pernah unboxing atau kita review. Nah, ini sebelumnya kita pernah review model MN128 versi tubular seperti ini. Nah, di dalam box ini MN128 kita akan mereview dengan model dengan atap tertutup atau dengan kabin tertutup lah, apalah itu istilahnya lah. Langsung saja. Oh ya, ini dari tampak depan, kanan, samping, remote, dari switch, turtle red, steering trim, kemudian steering dan juga turtle. Dan ini part yang bisa di-upgrade atau direkomendasikan dari penampilan atau packaging dari MN128, ada gardan, velg dan juga kopel. Tampak bawah. Nah, di MN128 dengan model kabin tertutup ada memiliki dua varian warna, warna orange dan warna silver. Mari kita buka. Dan ini dia penampilan packaging dari si MN128 dengan mica, cukup lumayan safety. Mungkin dibandingkan dengan packaging dari Freeman dengan kardus kemudian menggunakan kabel tis bagian bawah 4 titik, tentu lebih safety si Freeman. Ini ya cukup safety, tetapi bila ada beban di atas masih kurang. Lanjutnya kita buka, dibagi dua ya, packaging mica bagian atas dan bagian bawah. Unit RC masih tercover dengan plastik. Kemudian kita mendapatkan remote dan juga pernak-pernik, ada ban serep, obeng, bumper depan dan juga inner form untuk roda.
daripada penasaran, kita buka si MN128. Rodok ini. Oh, kita mendapatkan MN128 warna silver, mulai dari tampak belakang sudah terpasang roof rack. Oh, nice. Kosong, cover RC atau selimut RC ya, mobil RC cukup detail. Saya juga suka detail mendetail. Dan ini penampilan dari si RC MN128. Tapi sebelum kita review, kita buka dulu. Kita mendapatkan part aksesorisnya apa saja, apakah lengkap atau ada yang kurang, atau ada yang mungkin menemukan hal-hal unik. Dan ini dia perintilan atau part aksesoris dari si MN. Cukup tricky, perlu ya juga mungkin suka. Bagi sobat RC yang suka susun menyusun, pasti suka dengan bagian ini. Lalu ada charger untuk baterai, kemudian ada toolbook atau buku panduan dari MN128. Nah, kita lihat di toolbooknya sama dengan MN128 sebelumnya yang pernah kita review dengan model tubular, sama. Jadi ada dua model tertera di bagian belakang, bagian buku panduan, kemudian ada tulisan atau stiker. Oke, mari kita pasang part aksesoris si MN dahulu, kemudian kita review. Dan ini dia sobat RC, kita telah memasang part-part perintilan-perintilan kecil aksesoris, part aksesoris dari MN128. Dari bagian depan, dari mulai bumper depan hingga bagian belakang ada ban cadangan atau ban serep. Langsung saja kita mulai review dari bodi dulu ya, bodi luar. Mana. Cek. Hard body. Kemudian dari atas kita mendapatkan roof rack plastik, bahan plastik. Kemudian bagian depan ada bumper depan plastik, tapi ya itu geol. Tentunya ini masih bisa kita upgrade ke bumper bahan metal. Dari sini kita mendapatkan bumper bahan plastik, kemudian ada bentukan dari shackle, tetapi ini palsu ya, hanya aksesoris. Tetapi untuk bagian busnya dari bumper cukup bagus, tetapi sayangnya ini hanya dari bahan plastik. Lanjut, ada realistic lamp, grill tidak tembus sampai ke bagian dalam, airflow dari dikap mesin, kemudian wiper, talang, dan juga ini nut di bagian depan sangat bagus. Untuk kap mesin bisa kita buka. Oke, nice. Engselnya cukup masih kuat ya sejauh ini ya. Ya mungkin masih baru. Untuk engselnya dari kap mesin sangat kuat. Kemudian ada lampu sein di bagian over fender kanan dan kiri. Tetapi ini belum tersambung kabel, hanya pemanis saja. Masih bisa kita upgrade, kita berikan isian lampu. Tentunya agar lebih scale atau lebih realistik. Kita isi baterai dulu si remote, memakai baterai A2. Sampai lupa tombol on off. Oh iya, dan ini tanda dari remote-nya sudah hidup. Kemudian kita nyalakan RC. Dan ini tips untuk sobat RC, untuk menyalakan RC, kebanyakan kita mulai dari remote dulu, kemudian RC-nya. Kenapa begitu? Karena agar nantinya sinyalnya tidak lari kemana-mana. Dengan kan ada frekuensi RC 2,4 Hz, ada frekuensi itu seperti sinyal radio, agar tidak tercantol atau terkait dengan RC lain. Dan ini dia tampilan dari si MN128. Setelah kita pasang baterainya, kita coba realistic lampnya. Untuk fog lamp kita diberikan lampu warna LED putih menggunakan LED. Untuk bagian belakang juga sama berfungsi. Lalu kita coba lampu sein.
Nah, ini untuk sobat RC, realistic lamp di bagian over fender ya, kanan dan kiri. Juga bagian atas ini masih kosong, bisa kita berikan isian lampu, jadi untuk menambah atau mengejar scale dari si RC ini. Untuk lampu hazard, ada lampu hazard hidup. Nice, kemudian kita coba maju mundur untuk lampu return menyala dengan warna putih. MN128 dengan skala 1:12 dengan wheelbase 230 antara jarak as depan dengan as belakang, kemudian tinggi di 210 mm, lebar 190 meter dan panjang 390 mm. Nice. Kemudian dari bagian samping, kita lari bagian samping. Di bagian samping kita mendapatkan over fender depan belakang, dimana over fender ini tidak menyatu dengan bodi, jadi bisa kita lepas tersendiri atau terpisah. Kemudian ada handle, ada tangki bensin dan spion yang tidak ada kacanya, jadi mengurangi kesan realistik dari si RC ini. Jadi istilahnya drivernya melihat ke belakang itu buta, mengandalkan feel, tapi bisa kita lipat ke dalam, jadi meminimalisir kerusakan bila mana kita bermain RC kemudian RC ini terkeluntang ke samping, jadi ini tidak patah. Lanjut ke bagian, oh ya, ini ada footstep atau set plate ya, dari bahan plastik, cukup solid. Kemudian ada nut-nut dari engsel pintu. Kita coba lihat interior bagian dalamnya, ada steering, kemudian ornamen di dashboard dan juga di bagian door trim sangat realistik. Kurang saja bila mana diberikan stiker atau dekal dari di speedometer atau di bagian lainnya di monitor bagian tengah, mungkin menambah kesan realistiknya. Lanjut ke bagian door trim, kita juga mendapatkan bentukan dan nut-nut di bagian door trim sangat realistik. Untuk jok ini tampilannya sedikit agak ke bawah ya, jadi untuk sobat RC bila mana ingin menambah action figure perlu ditambahkan ganjalan atau dudukan tambahan agar si action figure tidak terlalu tenggelam ya, minimal kepalanya di atas dashboard atau di atas setir. Dan juga ada handrem dan juga persneling. Untuk tuas gasnya ada. Kemudian kita pindah ke bagian kabin tengah baris kedua. Untuk lokasinya ini terlalu mepet dengan jok bagian belakang, istilahnya ruang space kakinya sangat sempit dan lebih tinggi dibandingkan jok bagian belakang. Untuk pintunya sama, door trimnya cukup realistik dan juga ada pegangan bagian samping atas. Untuk kabin bagian belakang terlihat sangat jelas ada seperti roll bar, ini menandakan mungkin ini bisa kita copot atau kita lepas sehingga kita mendapatkan dua model bodi RC MN128 dengan model kabin tertutup dan juga dengan model tubular atau kabin terbuka. Nah, tentunya ini bisa menjadi opsi pembelian untuk sobat RC semua. Mendingan ya mending beli RC ini, kita mendapatkan dua model bodi, model tubular dan model kabin tertutup. Di sebelumnya kita pernah mereview MN128, kita tidak mendapatkan include atap dan juga roof rack. Untuk model pintu beda. Oke, no problem. Tetapi di sini kita bisa mendapatkan dua model. Bagian belakang kita mendapatkan ban serif, kemudian bumper sebenarnya sama, cukup bagus dari bentukan, tetapi ini dari bahan plastik. Dan juga ada nut atau shackle palsu. Untuk realistic lampnya, stop lampnya ada lampu mundur, lampu stop lamp dan juga lampu sein. Sebelumnya di sini juga ada wiper tapi tertutup dengan roda. Jadi di sini kita mendapatkan total 5 roda yang bisa kita fungsikan. Terus kemudian
Apalagi lanjut, kita akan melihat bagian kit atau bagian dalaman dari si RC ini. Mari kita lihat. Dan ini dia tampilan dari kit MN128. Kita mulai di bagian atas dulu, bagian elektrikal dulu. Bagian depan sebelum ini tadi. Nah, ini bagian bawah bodi dari CRSC MN128. Ada 4 titik, kemudian terhubung dengan menggunakan modul dan disalurkan langsung ke receiver. Jadi bila mana kita upgrade tadi seperti lampu sen di bagian over fender kanan kiri dan juga lampu di bagian roof rack, ya menambah usus lah istilahnya. Kalau di dunia RC namanya usus, menambah perususan. Tetapi ya bisa kita rapikan agar lebih praktis, ekonomis, tidak menyangkut ketika kita mau melepas atau memasang antara bodi dengan kit. Lanjut kita review di bagian kitnya. Dari bagian depan ada shock tower ya, shock tower depan belakang. Shock tower ini body, bisa dikatakan body post pengait dari si kit dengan body. Jadi ada, kita melepas 6 titik baut, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 titik. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 dan 4 lainnya di bagian footstep atau set plate. Kemudian di bagian depan ada motor atau dinamo penggerak dari si RC MN128 di gas 90 25T dan juga gearbox plastik, kemudian transfer case juga plastik, kopel plastik, as pastinya harus metal lah, masa asnya juga plastik ya, rungkatnya. Selanjutnya untuk servo on axle ya, servo on axle. Jadi di bagian bumper ini adalah guard atau pelindung dari si servo. Link plastik, link servo plastik, horn servo plastik, kemudian tower shock plastik 4 ya, 2 depan, 2 bagian belakang juga plastik. Sasis tentunya sasis metal. Kemudian kita bahas elektrikalnya dulu semua. Kemudian di bagian belakang ESC dan receiver terpisah. Tentunya ini bisa menjadi opsi atau memudahkan untuk sobat RC mau mengupgrade atau mengganti remote. Berarti ya transmitter dan ESC nya kita ganti. Untuk receivernya kita ganti. Kemudian apabila ingin mengganti ESC saja juga bisa, karena di sini modelnya terpisah ya antara ESC dan juga receiver. Untuk receiver sendiri sebenarnya ini di ususnya sudah cukup rapi, cukup terdapat 3 channel ya. 2 channel sudah terpakai, 1 masih kosong, slot masih kosong, dan juga LED. Bila mana kita menambahkan lampu atau untuk menambah winch, tentunya kita perlu upgrade remote di 6 channel atau 7 channel. Mungkin Dampu RC cocok. Selanjutnya untuk ESC sendiri mungkin bisa kita lihat apakah sudah waterproof atau belum. Sudah terlepas. Loh, kok copot ini heatsinknya? Untuk ESC nya belum di waterproof. Sebentar, bisa kita lihatkan. Belum waterproof ya, mungkin ada sobat RC lainnya membeli RC ini dan membongkar sudah di waterproof, tetapi di kita ini belum waterproof. Kemudian ke belakang mungkin dari sini saja ya angelnya. Kemudian kita buka ke bagian belakang, ini kabel menuju ke baterai. Untuk baterai sendiri model 18650 7,4 volt 1200 mAh Li-ion. Ini perkiraan bisa durasi atau menit bermainnya mencapai kurang lebih 30 menit. Selanjutnya kita bahas bagian kaki-kaki RC ini. Dimulai dari bagian roda ya, dari bagian roda
ada dengan OD 82 mm dan velg ukuran 1,9 inch. Tentunya dengan velg 1,9 inch masih bisa kita upgrade ke model bedlock karena ini masih vented ya, dan bisa kita lepas. Nah, seperti ini. Jadi bila mana kita bermain, kita gas, kemudian menemukan atau di dalam tantangannya sangat sulit, velg akan tetap berputar tetapi roda akan diam saja. Tentunya performanya kurang maksimal. Selanjutnya kita buka untuk bagian heck, untuk bagian asnya. Nah, untuk bagian heck atau pengait ini ya, pengait bagian as dengan velg dari bahan plastik. Kemudian ada pin di sini dari bahan metal. Kemudian sudah di sini ada bearing ya, terlihat tampak di sini sudah menggunakan bearing. Kemudian tentunya di bagian tengah atau bagian gardan ya, bagian gardan sangat besar, di sini sangat besar, tidak mudah rontok karena didukung dari bagian bonggol atau gardan ini yang sangat besar untuk mewadah si bevel gear ini karena bagian besar juga. Ya intinya seperti itu. Efek dari bonggol besar, tapi juga ada kelemahan mengurangi ground clearance atau ini ya, area bagian bawah. Ground clearance-nya di sini kurang lebih cmn 2 cm lah, 2 cm. Selanjutnya kita bahas bagian shockbreaker. Nah, shockbreaker, wow, di sini cukup bagus ya, ada tabungnya, tapi ini hanya imitasi ya. Ini plastik belum menggunakan oli, jadi di sini hanya mengandalkan spring atau per. Lanjutnya di bagian depan untuk link steering, kemudian juga link servo plastik, gardan plastik, kemudian link upper link, bottom link, kemudian side skirtnya juga plastik, untuk shaftnya metal sepertinya. Metal atau plastik, coba kita pukul. Plastik. Shaft juga plastik. Ya mungkin tidak semua plastik kecuali as tadi ya, as, dan juga gear tentunya metal. Selanjutnya kita akan tes RC ini. Oh ya, untuk RC ini kecepatan maksimal 8 km per jam. Yo, terus. Oke, tes berkala kali ini ditemani si bocil ramah mau ikut dan nuansa gerimis. Ini trek setelah habis buat mainan off-road, tes off-road ya, skala 1:1. Terus
Oke Sobat RC Zigzag, seperti itu tadi kita sudah menguji uji berkala ya dari si MN128 ini. Dan tadinya kita mau memakai velg bed lock ini, tetapi tidak jadi dikarenakan ternyata UD velg bed lock ini diameternya lebih lebar beberapa, ya mungkin sedikit saja, tetapi sangat mempengaruhi mobilitas steering ke kanan dan ke kiri. Ketika memakai ini, steeringnya menjadi nyangkut di fender, jadi kurang maksimal. Jadi kita memilih opsi mengembalikan ke mode pabrikan lagi. Tetapi setelah melihat dan mereview MN128, ternyata cukup bakoh dan layak direkomendasikan buat RC pemula. Dari performa engine termasuk motor, bagian kit dan elektrikal semua juga sudah cukup bagus. Jadi mungkin ini bisa dikatakan ya bisa jadi opsi buat sobat RC semua. Seperti itu saja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.